Hello good people, perkenalkan nama aku Clara Patricia, biasa dipanggil Clara. Aku adalah mahasiswi dari SMP Trisakti. Untuk topik pembahasan hari ini, aku akan bahas tentang revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Istilah 4.0 pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Awal mula dari istilah ini adalah terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi karena perubahan yang terjadi memberikan efek yang sangat besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi ini juga bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan loh. Saat ini kita berada di zaman di mana revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Lalu seperti apa sebenarnya revolusi ini? Revolusi ini menerapkan konsep automatic yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam penerapannya, di mana hal tersebut dapat memberikan para pelaku industri efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Di samping itu, di pabrik-pabrik juga sudah menggunakannya, dan lebih dikenal sebagai istilah smart factory. Dan pengambilan dan pertukaran data juga dilakukan secara on-time melalui jaringan internet. Dan industri ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2011 oleh Jerman yang kemudian menjadi tema utama pada pertemuan World Economic Forum di tahun 2016 di Davos, Swiss. Ada beberapa negara yang mendukung program ini, seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Korea, dan Vietnam. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global, proses produksi atau jasa yang mulanya sulit memakan waktu lama dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dalam prosesnya. Bila dihubungkan dengan konsep ekonomi, upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Sedangkan di Indonesia saat ini berada di urutan ke-10 perindustrian di dunia. Saat ini, perjalanan revolusi industri di dunia adalah yang pertama, revolusi industri pertama pada tahun 1784 ditemukannya mesin uap. Yang kedua, industri 0.2 dimulai tahun 1870, ditemukannya listrik. Yang ketiga itu adalah industri 3.0 dimulai pada tahun 1916, ditemukannya teknologi informasi dan ditemukan panel-panel elektronik, dan sampai sekarang yaitu 4.0 dimulai pada tahun 2011 berjalan hingga sekarang. Selanjutnya adalah dampak revolusi industri 4.0, ada positif dan negatif. Untuk positif, terdapat banyak industri di kota-kota besar, semakin berkembangnya biaya pendidikan, sehingga masyarakat semakin terdidik, memudahkan hubungan antar orang jauh, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat juga negatifnya. Timbulnya diskriminasi sosial dalam kehidupan, timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian, biaya kehidupan, sering tersebar berbagai macam berita hoax, dan lain-lain. Saat ini, ada 5 tulang punggung industri dalam menjalankan revolusi industri 4.0 di Indonesia, yakni makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Nah, berikut adalah contohnya. Yang pertama itu ada Internet of Things, memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, di era 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM. Saat ini kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada dalam gadget kita dan koneksi internet. Di samping itu, terdapat layanan transportasi berbasis daring yang telah ada di berbagai sektor industri. Penggunaan teknologi canggih dalam industri 4.0 telah memberikan efek gangguan kepada banyak sektor, termasuk sektor pariwisata, maka muncullah pariwisata 4.0. Dengan adanya teknologi ini, bermunculan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata secara mandiri yang biasa disebut dengan self-organized holiday dan independent traveler, sehingga perjalanan wisata akan mengarah ke individual dan sangat personal, more individual and more personal. Dari sisi penyedia jasa pun juga mendukung, dapat menghematkan pengeluaran bisnis. Di samping itu, terdapat yang namanya big data. Data ini diperoleh dari jejak-jejak digital wisatawan, berbagai sumber seperti media sosial, turis portal, aplikasi bisnis,
yang diperoleh secara langsung, sehingga sangat bermanfaat terhadap kecepatan pengambilan keputusan. Dengan adanya big data ini, penyedia dapat memperoleh data mengenai perilaku wisatawan seperti pergerakannya, preferensinya, keputusan pembelian, aktivitas yang dilakukannya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah augmented reality. Bentuk aplikasi yang penggunaannya sangat bergantung pada kebutuhan perangkat keras tambahan, yaitu kamera inbuilt dari perangkat mobile. Dalam pariwisata 4.0, teknologi ini dapat memungkinkan wisatawan melakukan aktivitas seperti memesan hotel, mengakses informasi saat berada di destinasi, navigasi ke dan di sekitar destinasi, menerjemahkan tulisan atau rambu-rambu serta percakapan, menemukan alternatif pilihan ke tempat makan, dan hiburan semua dapat dilakukan hanya melalui aplikasi. Oleh karena itu, teknologi ini dapat merevolusi pengalaman berwisata dari wisatawan menjadi lebih lancar, mudah, seamless, interaktif, dan lebih simpel. Bagaimana tanggapanmu terhadap kemajuan revolusi 4.0? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!